One for All diluncurkan jelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, film yang dikabarkan menelan biaya produksi 6,7 miliar itu justru menjadi kontroversi. Di tahun ini, Indonesia telah masuk ke tahun yang ke-80 dan kita dikasih hadiah, yaitu dalam berupa karya. Dan karya itu dibuat dengan passion yang sangat kuat. Dan juga dibuat dengan rasa nasionalisme yang sangat-sangat tinggi sekali. Animasi merah putih One for All tengah menjadi sorotan publik usai menuai banyak kritik tajam di media sosial. Berita malam ini kita bahas soal nasionalisme yang dijadikan bungkus narasi di film animasi asal jadi. Ya, selama bertahun-tahun kita tadinya itu disuguhkan karya yang seperti ini. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya jumbo lagi. Jadi seperti itu. Bendera, beta buka gudang, benderanya hilang. Di video kali ini gue nggak bakal banyak banget ngobrol dan gue gak bakal panjang-panjang juga ini karena ini itu video pertamanya OPS. Mungkin video kedua atau video ketiga bisa dikatakan lah. Dan sekarang sudah masuk ke tanggal 13. Besok itu tanggal 14 dan besok merupakan tanggal perilisan sebuah film yang cukup kontroversi. Ya, kalian sudah tahu judulnya apa, yaitu adalah Merah Putih One for All. Warganet mengkritik kualitas animasi yang dinilai belum setara dengan standar industri modern. Anak kita diajak percaya bahwa cinta tanah air bisa tumbuh lewat kalimat, tempelan, dan gaya bicara mirip tante-tante arisan lagi One for iklanin All susu disebut Dalian. diproduksi dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 2 Di bulan. saat animator Selain Indonesia itu, bersaing produksi go filmnya global mencapai lewat karya animasi yang lahir dari seni dan kerja profesional, bukan sekedar karya gorengan pakai minyak curah oplosan. Film yang seharusnya itu jadi hadiah utama di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Tapi sayang banget ternyata hadiah tersebut adalah bisa dibilang sesuatu yang tidak kita harapkan. Terutama dari segi, ya kalian tahu sendirilah segi apa. Tapi ya setidaknya gue, biarpun gue ini hitungannya awam ya, gue tuh masih bisa bedain film mana yang sekiranya layak ditonton gitu dan sekiranya nggak layak buat ditonton. Dan sayang banget, dan menurut gue ya, begitu gue lihat trailernya Merah Putih One for All, menurut gue sih itu udah nggak layak ditonton lagi sih. Kenapa gue bilang Merah Putih One for All itu bisa dibilang film yang kurang layak ditonton ya? Ya nggak usah gue sebutin banyak-banyak lah ya. Lu pada pasti udah pada tahu sendiri gimana visualnya, gimana sound desainnya, gimana desain karakternya gitu. Itu tuh udah lumayan kacau banget sih kata gue sih. Itu udah kayak film dimana tuh ya asal produksi aja gitu. Kita nggak tahu nih di behind the scene kayak gimana, cuma di mata gue sih itu kayak tipikal film yang selesai nggak selesai dikumpulin, seperti itu sih. Kalau ngomongin plotnya nih, dari yang gue tahu intinya itu ya ada sekumpulan anak-anak muda atau bocah-bocah gitu, mereka berpetualang mencari bendera merah putih. Udah gitu aja. Jadi ya ceritanya tuh ada mereka sedang mengadakan event, dan eventnya itu mereka membutuhkan bendera merah putih, dan ternyata benderanya itu hilang. Hilangnya kemana ya entah, nggak tahu, dan kenapa bisa hilang juga nggak tahu. Itu udah gitu aja, selesai. Plot yang bisa dibilang tuh kurang masuk akal karena ya nggak ada sesuatu yang menjustifikasi motivasi mereka gitu. Kenapa mereka ingin cari bendera merah putih itu, sedangkan bendera merah putih itu tuh bisa dibeli di pasar, bisa dibeli di bahkan abang-abang keliling pun ada yang jual gitu. Ya mungkin kalau semisal pas lagi nonton ternyata bendera merah putih itu punya historical yang lumayan dalam, punya sejarah yang lumayan panjang gitu, entah benderanya itu ternyata sudah ada sejak zaman proklamasi atau sudah ada sejak zamannya penjajahan Belanda, itu mungkin masih bisa diterima. Cuma
sejauh ini tuh ya kita nggak tahu ini bendera tuh punya asal-usul apa enggak gitu, atau cuma bendera biasa yang hilang gitu aja gitu. Mungkin itu sih menurut gua tuh ya agak kurang make sense lah buat dari plotnya gitu. Dulu kita pernah disuguhin film seperti Battle of Surabaya. Pasti beberapa dari kalian udah masih ingat film itu, dan dari gue sendiri pun itu film yang bisa dibilang bikin gue lumayan takjub lah dari karya anak bangsa gitu, karena itu film animasi 2 dimensi pertama di Indonesia yang tayang di layar lebar di bioskop. Di masa itu tuh ya mungkin bisa dibilang agak impossible lah ya, bukan agak impossible sih, mungkin emang udah nggak mungkin lah ya buat Indonesia mampu bikin animasi 2 dimensi itu sebagus itu, terutama seperti kalibernya Battle of Surabaya itu. Dan pada masa itu mungkin sekitar tahun 2015 ya, di waktu perilisan film itu merupakan experience yang nggak bisa gue lupain, karena emang spesial itu gitu untuk film Battle of Surabaya. Belum lama juga di masa sekarang ini itu kita kedatangan sebuah film yang judulnya itu Jumbo gitu. Ya gue nggak perlu jelasin lah ya buat film Jumbo itu ke kalian semua gimana, karena ya pada waktu itu kan tuh lumayan viral banget, lumayan trending banget di sosial media ya, dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, Twitter, semua sosmed itu ramai sama film Jumbo, karena film Jumbo itu adalah film Indonesia yang bisa dibilang film 3D Indonesia yang kualitasnya itu emang mendekati lah ya, nggak sama tapi ya at least mendekati levelnya, kualitasnya level film Disney gitu. Dan waktu gua lihat ya emang sebagus itu filmnya gitu, dan waktu produksinya juga emang lumayan lama juga, sekitar 5 tahun mereka produksi film Jumbo dengan 200 animator 3D yang berkontribusi di balik layar gitu. Itu menurut gua lumayan keren lah, dan semuanya tuh lokal ya, ingat semuanya lokal. Kita udah ada di penghujung video kali ini. Thank you udah dengerin gue, karena gue sebenarnya cuma pengen ngeluarin apa yang ada di otak gue aja sih gitu, soal skema atau soal ya skenario kalau di movie Merah Putih One for All ini ada pencucian uang, itu tuh gak bakal gue bahas, karena gue emang dari awal tuh cuma pengen ngebahas ini sebagai audiens biasa atau masyarakat umum aja lah ya, atau sebagai pemuda yang emang suka banget gitu nonton film dan suka banget buat ngikutin animasi gitu, terutama industri animasi di Indonesia. Oke, kita pamitan dulu. Gua Rafiuddin, orang yang ada di balik segala atau seluruh konten visualnya OPS gitu. Pamit undur diri, see you in the next video and ciao.